I know you ain't got none. You know why? Because I'm fat. Mujhke pyar aca-aca nehi-nehi, yang artinya gimana kabarnya kalian toksiker-toksiker dimanapun kalian berada. Tak pernah bosan Otok senantiasa akan selalu mendoakan kalian agar kalian semua sehat, sejahtera, dan dalam keadaan yang prima. Karena belakangan ini si Otok suka baca berita yang isi beritanya tentang pemerkosaan, pencabulan, dan penganiayaan, maka kali ini Toxic Film akan merangkum sebuah film yang berjudul I Spit on Your Grave 2010, di mana di film ini mengisahkan seorang perempuan yang diperkosa dan dianiaya oleh sekumpulan laki-laki di daerah terpencil. Namun sang korban kemudian menelusuri jejak pemerkosanya dan membunuh mereka satu persatu dengan epik dan sangat brutal sekali. Oke lah, nggak banyak basa-basi, mari kita mulai saja alur cerita filmnya. Namun sebelum memulai, silahkan kalian klik dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasinya agar Toxic Film semakin terlihat ganteng. Film ini diawali dengan seorang wanita ucul, cukep, dan juga cuem yang bernama Jennifer Hills sedang mengendarai sebuah mobil. Perlu diketahui bahwa Jennifer merupakan seorang penulis novel yang penat akan kehidupannya di kota tempat dia tinggal, sehingga ia memutuskan untuk menyewa villa di sebuah perkampungan tepian hutan guna menyelesaikan proyek novel terbarunya. Sebelum menuju ke villa, dia terlebih dahulu menemui seorang pria yang bernama Earl, karena pria tua itu merupakan yang mempunyai villa tersebut. Setelah mengambil kunci villa yang akan dia tinggali sementara, Jennifer pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Jennifer pun merasa tersesat karena kebetulan bensin mobil yang ia kendarai habis. Ia pun mengisi terlebih dahulu bensin kendaraannya. Di pom bensin itu, kini Jennifer bertemu dengan seorang pria yang bernama Johnny dan beberapa rekannya. Karena Jennifer merasa tersesat, ia pun menanyakan arah kepada Johnny. Dan ternyata benar saja, menurut Johnny, villa yang akan dia kunjungi sudah terlewat. Di sela-sela perbincangannya, sepertinya Johnny sedikit menggoda Jennifer. Karena merasa risih, Jennifer pun dengan sengaja membiji tombol alarm mobilnya yang mengakibatkan Johnny menumpahkan seember air. Dua rekannya pun kini mencoba menggoda Jennifer dengan mengatakan, "Beb, senyum dulu dong." Karena semakin merasa risih, Jennifer pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah Jennifer sampai di villa yang dia tuju, ia pun menjalani pekerjaannya dengan lancar tanpa kendala apapun. Hingga pada satu titik, toilet yang berada di villa tersebut tak berfungsi sebagaimana mestinya, alias macet. Jennifer pun segera menelpon petugas villa tersebut dan akan segera memperbaiki kerusakan itu dengan mengirimkan seseorang untuk memperbaikinya. Setelah petugas itu selesai, mungkin karena Jennifer merasa senang karena toiletnya telah berfungsi kembali, sedangkan perut Jennifer sudah pupurilitan, mules, dan segera ingin boker, Jennifer pun tak sengaja mencium petugas tersebut yang membuat petugas itu pun segera pergi meninggalkannya. Di scene lain memperlihatkan Johnny dan kedua rekannya yang bernama Stanley dan satu orang lagi, kita sebut saja dengan nama Doclo, sedang berkumpul. Tak lama setelah itu, kini datang seseorang yang sebelumnya telah memperbaiki toilet Jennifer, yaitu Matthew. Karena mendengar bahwa Johnny, Stanley, dan Doclo sedang membicarakan seorang wanita yang bernama Jennifer, Matthew pun menceritakan bahwa setelah ia selesai memperbaiki toiletnya, wanita itu pun menciumnya dan membuatnya berpikir bahwa wanita tersebut menyukainya. Johnny pun terlihat seakan dia tak menerimanya, karena yang dipikir Johnny saat ini adalah, masa iya cowok seganteng dia kalah sama cowok ololeho seperti Matthew. Maka mereka pun merencanakan sesuatu yang mungkin akan membahayakan Jennifer.
Di suatu malam, ketika Jennifer terbangun dari tidurnya, Jennifer seakan merasa ada sesuatu yang ganjil dengan suasana villa tersebut. Karena penasaran, Jennifer pun memeriksa sekeliling villa itu hingga Jennifer kembali masuk ke dalam villa tersebut dan tiba-tiba Get out of here right now! kini Johnny, Stanley, dan Doclo tiba-tiba sudah berada di dalamnya. Namun tak sampai di situ, mereka pun memanggil Matthew untuk bergabung dengan mereka. Mereka mendatangi Jennifer dengan dalih bahwa pada saat itu Jennifer tidak membayar upah pekerjaan Matthew. Ketika Jennifer hendak mengeluarkan uang, hal lain pun terjadi. Pelecehan pun tak terhindarkan lagi. Di tengah rasa takutnya, kini Jennifer hanya bisa menangis pada saat Doclo hendak melecehkannya dan tiba-tiba setelah lelah berlari, secara kebetulan Jennifer bertemu dengan dua orang lelaki yang salah satunya adalah Earl, pemilik villa di mana Jennifer tinggali saat ini. Setelah Jennifer menjelaskan tentang apa yang telah ia alami, salah seorang pria yang diketahui bahwa ia adalah seorang sheriff di desa tersebut menyuruh Jennifer untuk tenang. Jennifer pun menceritakan kembali bahwa pria yang bernama Johnny dan kawan-kawannya telah melecehkannya. Mendengar hal itu, kini sheriff pun memerintahkan Earl untuk segera pulang karena ia dan Jennifer akan segera pergi menuju villa tersebut. Sesampainya di villa, sheriff pun segera memanggil Johnny, namun Johnny dan lainnya telah meninggalkan villa tersebut. Setelah mengetahui bahwa Johnny dan yang lainnya telah pergi, kini sheriff pun memeriksa keadaan di villa tersebut sambil menanyakan apakah Jennifer sendirian tinggal di villa itu. Kini sheriff pun menemukan botol minuman keras bekas Jennifer. Tak sampai di situ, ia pun menemukan puntung cimeng alias ganja di asbak tempatnya Jennifer saat ini. Ketika ditanya bekas siapakah ini, Jennifer pun berbohong dan mengatakan bahwa ganja tersebut bekas Johnny. Namun sheriff pun mengatakan bahwa di puntung tersebut terdapat bekas lipstik yang tak mungkin Johnny yang ia kenal sejak kecil memakainya. Dengan perasaan sedikit malu, Jennifer pun mengakuinya. Namun setelah itu, seakan sheriff tersebut menyalahkan Jennifer dengan mengatakan bahwa Jennifer saat ini tengah mabuk berat. Sheriff pun menyuruh Jennifer menghadap ke dinding untuk diperiksa. Namun seolah Jennifer merasa bahwa saat ini sheriff tersebut sedang menggerepek dan menggerayangi tubuh Jennifer. Kini malang pun tak dapat diundang dan untung pun tak dapat diraih. Ternyata sheriff itu adalah salah satu teman Johnny. Dan tiba-tiba kini Jennifer pun kembali dilecehkan, dianiaya, bahkan diperkosa bergiliran oleh mereka. Winnie! Winnie! Get on in there. Setelah Matthew selesai melampiaskan nafsu bejatnya, kini Jennifer pun segera pergi keluar villa itu, berharap bahwa ia akan terbebas dari mereka semua. Ketika Jennifer sedang gontai berjalan di hutan dengan wajah terluka dan dengan keadaan setengah telanjang, lagi-lagi ia dicegat oleh Johnny dan kawan-kawannya. Maka perkosaan, penganiayaan pun kembali terjadi dan tiba-tiba setelah mereka selesai meruda paksa dan melampiaskan nafsu bejatnya kepada Jennifer, antara sadar dan tak sadar Jennifer pun mencoba bangun. Dengan keadaan gemetar, Jennifer pun berjalan, namun Johnny dan kawan-kawannya masih terus mengikuti.
Namun ketika Jennifer berada di sebuah jembatan dan tiba-tiba karena tubuh Jennifer yang kemungkinan besarnya telah mati tak kembali muncul ke permukaan air lagi, kini Sherry pun merasa cemas dan segera memerintahkan Johnny, Stanley, Doclo, juga Matthew untuk segera memeriksa sungai tersebut sebisa mungkin agar tubuh Jennifer bisa ditemukan. Ketika Matthew sedang sendiri saat ini, tiba-tiba Matthew dikagetkan dengan suara seseorang yang sedang memanggilnya. Namun suara itu pun ia kenal sebagai suara Jennifer. Matthew pun mendatangi asal suara tersebut dan terdengar semakin jelas. Karena ketakutan, Matthew pun segera berlari kembali keluar. Namun sayang, pada saat itu kaki Matthew pun tersandung dan harus terjatuh dari tangga, sehingga membuat Matthew pun tak sadarkan diri. Setelah Matthew tersadar, kini ia melihat Jennifer sedang duduk di sebuah kursi. Matthew pun mengatakan bahwa ia sangat menyesal dan tahu jika Jennifer masih hidup. Jennifer pun menyuruh Matthew duduk di sampingnya. Namun tak lama setelah itu, dan tiba-tiba di scene lain memperlihatkan bahwa Stanley dan Doclo sedang mencari Matthew, namun seolah mereka mendengar sebuah lagu yang dimainkan seseorang dan mereka pikir bahwa Matthew lah yang melakukannya. Mereka pun berlari menuju arah suara tersebut. Ternyata tempat itu adalah sebuah bangunan kosong yang tak berpenghuni. Doclo pun memeriksa ke dalam bangunan tersebut, sedangkan Stanley berada di luar untuk mengawasi. Ketika Stanley hendak berjalan, tiba-tiba Stanley melihat Jennifer tak jauh berada di depannya. Tak lama setelah itu, dan tiba-tiba setelah tersadar, Doclo pun terbangun di sebuah bak mandi dengan tangan terikat. Air pun kini memenuhi bak mandi tersebut, sehingga mau tak mau ia harus bisa menahan badannya agar tak tenggelam. Sedangkan Stanley terikat di sebuah pohon dengan mata yang terbelalak. Tak lama setelah itu, Jennifer pun mendatanginya. Jennifer kini balik menyiksa dan menganiaya mereka. Namun tiba-tiba Oh my God. Bells. Now is that it? Doclo dan Stanley pun tewas dengan sangat mengenaskan. Di pom bensin tempat Johnny berada, kini ia kedatangan seorang wanita yang seksi. Namun wanita tersebut sedang membelakanginya. Johnny pun menggoda wanita itu. Namun ketika wanita itu berbalik, betapa kagetnya Johnny ketika sosok wanita yang ada di depannya adalah Jennifer. Dan tiba-tiba setelah tersadar, kini Johnny tergantung dengan keadaan tangan terikat ke atas dan dalam keadaan bubulucun alias telanjang. Jennifer pun mendatanginya dan mencoba mengingatkan Johnny tentang yang dilakukan Johnny terhadapnya. Keadaan pun berbalik, giliran Jennifer yang menyiksa Johnny saat ini. Dan tiba-tiba sampai pada akhirnya Johnny pun tewas dengan sangat mengenaskan sekali.
Dalam kegalauannya, kini Sheriff yang sedang mengendarai mobilnya tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon. Telepon tersebut berasal dari istrinya yang mengabarkan bahwa guru baru anaknya sedang mengunjunginya saat ini. Istrinya pun memberikan telepon tersebut kepada anaknya. Anaknya pun mengatakan bahwa guru barunya itu ingin berbicara dengan ayahnya. Ketika Sheriff mendengar suara telepon itu, alangkah kagetnya ternyata ia mendengar suara Jennifer. Seketika Sheriff itu pun menghentikan mobilnya dan mulai berbicara kepada Jennifer. Jennifer pun mengatakan bahwa ia sedang bersama anaknya. Sheriff pun segera pergi menuju rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Sheriff menanyakan anaknya terhadap istrinya. Namun istrinya mengatakan bahwa anaknya telah pergi bersama guru barunya tersebut. Mereka pergi ke lapangan. Tak banyak basa-basi, kini Sheriff pun pergi menuju lokasi itu berada. Setelah sampai, ia pun mencari keberadaan anaknya itu, namun ia tak menemukannya. Ia pun kembali ke dalam mobil dan tiba-tiba setelah tersadar, kini Sheriff pun berada di suatu tempat dengan keadaan terikat. Jennifer pun mendatanginya dan tiba-tiba Begging you, please. Bessie. Sheriff dan Matthew pun tewas dengan sangat mengenaskan. Di akhir film diperlihatkan bahwa Jennifer tersenyum. Film pun tamat, film yang sangat brutal sekali. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah bahwa seringkali kita menyakiti hati seorang wanita, secara sengaja ataupun tak sengaja melecehkan seorang wanita. Namun tahukah kalian bahwa kita terlahir dari seorang wanita yang kita panggil ibu? Ketika kita mempunyai seorang anak, anak kita pun terlahir dari rahim seorang wanita yang anak kita panggil ibu. Maka Otok berpesan, ingatlah ibu kita ketika kita akan menyakiti atau melecehkan seorang wanita. Karena pertama kali kita lihat ketika kita diturunkan ke dunia adalah seorang wanita, yaitu ibu. Kami segenap kru Toxic Film yang krunya cuman si Otok aja, undur diri, adios, see you next film.